warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Perkenalkan, nama saya Salsa Intan Azura dengan NIM 94. Saya Anissa Rahmi dengan NIM 3. Saya Lukit dan NIM 15. Saya Adi Munadar dengan NIM 47. Saya Oscar dengan NIM 82. Baik, presentasi bisa dimulai dengan definisi dari OFDM. Nah, jadi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing adalah teknik multiplexing digital yang membagi data ke dalam banyak sinyal kecil subcarrier yang dikirim secara bersamaan pada frekuensi berbeda tetapi saling ortogonal atau tidak saling mengganggu. Nah, jadi maksud yang lebih sederhananya itu adalah daripada semua data dikirim lewat satu sinyal besar, OFDM ini memecah menjadi lebih banyak sinyal yang kecil dan dikirim bersama-sama seperti beberapa jalur tol kecil yang sejajar, masing-masing membawa sebagian data. Lalu bentuk sinyal OFDM ini adalah bentuk sinyal sinusoidal yang rapat, tapi tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Bentuk gambar sinyal OFDM itu seperti ini. Nah, dari gambar ini tuh terlihat kalau OFDM itu memiliki banyak subcarrier 1, 2, 3, bahkan bisa lebih banyak lagi. Tapi mereka nggak pernah saling mengganggu karena sifatnya ortogonalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oscar. Oke, untuk itu ada cara kerja dari OFDM.
OFDM bekerja dalam domain frekuensi dan menggunakan konsep ortogonalitas agar setiap carrier bisa saling berinteraksi tanpa mengganggu. Langkah-langkah umumnya yaitu yang pertama itu serial to paralel. Data digital dipecah menjadi potongan kecil. Yang kedua itu modulasi carrier, yang dimana setiap potongan data yang modulasi misalnya QAM atau PSK atau subcarrier berbeda. Yang ketiga itu ada IFFT atau inverse fast Fourier transform, digunakan untuk membuat sinyal gabungan yang terdiri dari semua subcarrier ortogonal. Yang keempat itu ada transmisi, yang dimana sinyal OFDM dikirim sebagai sinyal waktu tunggal. Dan yang terakhir itu ada di sisi penerima itu proses dibalik dengan FFT atau fast Fourier transform untuk memisahkan setiap subcarrier dan membaca datanya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Radin Munandar. Oke, selanjutnya ada kelebihan OFDM. Yang pertama itu efisien penggunaan bandwidth, yaitu subscriber berdekatan tanpa interferensi. Yang kedua, tahan terhadap multipath fading, cocok untuk lingkungan dengan pantulan sinyal. Yang ketiga, transfer data cepat karena data dikirim paralel. Yang keempat, mudah diimplementasikan dengan FFT atau IFFT. Dan yang kelima, kuat terhadap interferensi frekuensi sempit. Sedangkan untuk kekurangan OFDM, yang pertama itu kompleksitas tinggi, butuh proses FFT dan sinkronisasi presisi. Yang kedua, peka terhadap offset waktu dan frekuensi. Kesalahan kecil bisa mengganggu ortogonalitas. Dan yang ketiga, peak to average power ratio PAPR tinggi, memerlukan penguat daya amplifier khusus. Selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh Salsa. Jadi teman-teman di sini kelompok kami memberikan satu contoh soal di mana bandwidth total sistem yaitu diketahui dengan 1 MHz, kemudian ada jumlah subcarrier-nya 64. Terus setiap subcarrier itu dimodulasi dengan GPSK sehingga satu simbolnya itu bernilai 2 bit. Kemudian waktu dari simbol total atau T totalnya 8 US dan durasi buat interval atau T buatnya itu 16 US. Di sini yang ditanyakan itu berapa laju data efektif dari sistem OFDM tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencari T simbol bersih dulu dengan rumus T totalnya dikurangi dengan T guard, di mana T totalnya kan 80, kemudian dikurangi dengan T guardnya itu 16, jadi 80 US dikurangi 16 US sama dengan 64 US. Kemudian kita cari frekuensinya, di mana rumus frekuensinya itu adalah 1 per T total. Di sini kan kita mencarinya dengan satuan US. Maka dikalikan dengan 10 pangkat min 6 yang didapat hasil 12.500 simbol per detik. Kemudian kita cari bit per simbol dengan rumus T total dikurang T guard itu kan 64 dikalikan dengan 2 didapat 128 bit per simbol. Dan di sini ada eta, di mana eta ini menyimbolkan dengan efisiensi, di mana rumusnya itu adalah T simbol bersih
dibagi dengan T total. 64 dibagi dengan 80 US yang didapat hasil 0,8. Kemudian yang terakhir adalah R efektif sama dengan eta dikali dengan R mentah. Sebenarnya kan kita udah dapatkan kalau misalnya eta-nya itu 0,8, makanya kita masukkan, dan R mentahnya itu 1,6 Mbps, yang kita dapatkan 1,28 Mbps. Inilah merupakan laju dari data efektif sistem OFDM tersebut. Jadi saya akan lanjutkan dengan contoh penerapan di OVDM. OVDM digunakan secara luas di berbagai teknologi modern, yaitu biasanya pertama ada WiFi, kedua ada 4G LED, ketiga 5GNR, keempat DVB-T, kelima DVB-T2, keenam ada ADCL dan VDCL. Nah, jadi kesimpulannya OVDM itu adalah teknik pengiriman data yang berbagi sinyal menjadi beberapa bagian kecil dan dikirim secara bersamaan agar lebih cepat dan efisien. Teknologi ini membuat komunikasi jadi lebih stabil, biasanya untuk pada Wi-Fi 4G dan 5G. Namun OVDM ini memiliki kelemahan, yaitu sistemnya cukup rumit dan sensitif terhadap kesalahan waktu serta frekuensinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebutkan. Perkenalkan, nama saya Nela Oktavia Ramadhani dengan NIM 34. Saya mau bertanya kenapa OFDM disebut ortogonal? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Nela, yaitu kenapa OFDM disebut ortogonal. Nah, jadi kenapa OFDM disebut ortogonal itu adalah karena setiap frekuensi dari gelombang OFDM itu membawa subcarrier yang kecil. Nah, karena itu frekuensinya itu diangkat jadi saling tegak lurus kayak gini. Tapi tegak lurusnya itu masih dalam bentuk sinusoidal ya. Nah, arti secara sederhananya itu jadi pas satu sinyal puncak, pas satu bit sinyal itu di atas, yang lainnya itu bakal di nol, jadi nggak saling ganggu walaupun mereka berdekatan kayak gini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi